Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabar kalian? Alhamdulillah kalau baik semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita seperti biasa mengawalinya dengan berdoa bersama. Masing-masing berdoa dimulai. Baik anak-anak, nanti kalian isi link absen. Selalu pakai masker jika kalian keluar rumah, cuci tangan, jaga jarak dan jangan lupa. Anak-anak ada yang masih ingat lalu kita belajar tentang apa? Tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Ya, kali minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang arti penting norma dalam mewujudkan. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan terus mengingatkan kalian agar selalu semangat untuk belajar walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, kalian sering lihat gambar ini nggak? Sering. Di mana kalian sering melihat gambar-gambar ini? Di Puskesmas. Nah, di puskesmas, betul sekali. Ada lagi yang lain? Biasa di kendaraan juga, Bu. Semua jawabannya betul. Ada yang bilang di tongkrongan, ada yang bilang di puskesmas, ada yang bilang di kendaraan umum. Nah, gambar ini anak-anak sering kita temukan di tempat-tempat umum seperti tongkrongan, puskesmas, rumah sakit, tempat makan, sekolah, dan lain sebagainya. Ada yang tahu gunanya buat apa? Dilarang merokok tempat ini. Ya, bagus sekali, Mer. Gambar ini yaitu isinya tentang larangan merokok di ruang umum. Ada yang tahu kenapa ada larangan merokok di tempat umum? Membahayakan diri. Ya, bagus sekali, membahayakan diri. Semuanya jawabannya bagus. Ada yang bilang mengganggu orang, ada yang bilang membahayakan diri. Betul. Jadi, larangan ini anak-anak ada karena bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok itu bukan hanya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga berbahaya bagi orang yang ada di sekitarnya. Apa gunanya norma? Anak-anak, aturan itu dalam masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi terciptanya ketertiban dan masyarakat itu sendiri. Jadi, coba deh kalian bayangin misalnya nggak ada aturan. Atau misalnya kalian di sekolah nih, tapi tidak ada aturan. Mau masuk jam berapa ya boleh, mau pakai baju apa ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak disiplin, Bu. Ya, bagus sekali, tidak disiplin. Jadi kalau tidak ada aturan itu pasti tidak disiplin siswa-siswanya. Jadi anak-anak, di layar kalian ini seperti yang tadi kalian bilang, di sini tidak ada kemacetan. Artinya orang-orangnya sudah menjalankan norma dengan baik. Arti masyarakatnya sudah mengerti akan pentingnya norma sehingga lalu lintas berjalan dengan tertib, tidak ada kesemrautan di jalanan. Fungsi aturan dalam bermasyarakat itu ada 3. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, ada sistem pengendalian sosial. Yang ketiga, ada sistem pengendalian sosial. Jadi, biar kita itu tahu. Misalnya, ada yang ngelakuin kesalahan nih. Ada yang mencuri. Contohnya ada yang mencuri. Nah, itu harus diurus sama siapa sih kalau ada yang mencuri? Polisi, bagus sekali. Ada yang mencuri itu harus diserahkan kepada kepolisian. Nggak boleh kita main hakim sendiri. Dalam kehidupan sosial pasti ada norma yang mengatur. Kalau kita bicara tentang arti penting norma, tentu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ini adalah sebagai tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di gambar di layar kalian ini, ada 2 gambar yang saling bertentangan. Pertama, bisa kalian lihat, ini antar tetangga gimana? Saling membantu. Ya, bagus sekali, betul. Di gambar kedua, apa yang kalian lihat di gambar kedua?
Dua ini yang kalian lihat itu gambar tetangga sedang bertengkar. Berarti orang ini belum menjalankan norma. Saat menjalankan norma dalam masyarakat ada 5. Yang pertama, menjaga kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mencapai integrasi sosial. Yang ketiga, Wujud Aturan sosial. yang keempat, kan perilaku individu, yang kelima, melindungi orang yang melindungi orang yang lemah. Jadi anak-anak, norma ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika norma itu sudah kita terapkan dalam kehidupan kita, maka akan terciptalah poin-poin yang sudah kita bacakan tadi, yaitu apa yang adil atau keadilan. Keadilan itu berasal dari istilah yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil itu berarti tengah. Pengertian keadilan menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang. Nah, norma dengan keadilan, anak-anak, salah satu norma adalah mewujudkan keadilan. Jadi ketika dalam pelaksanaannya ada orang nih tiba-tiba yang melanggar hukum, maka mereka biasanya pasti akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksi inilah yang harus dilaksanakan agar tercipta sebuah keadilan. Dan biasanya hal ini sangat berkaitan dengan norma hukum, di mana sanksi norma hukum itu sanksinya bersifat tegas dan tujuannya untuk menciptakan sebuah keadilan. Nah, oke anak-anak, sampai sini penjelasan Ibu. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. ada Bu. Kenapa sudah ada norma-norma yang berlaku tapi ada aja yang melanggar norma? Nah, bagus sekali. Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mada? Jadi anak-anak, norma ini kan ada banyak tapi masih ada yang melanggar. Nah, kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor anak-anak yang membuat orang itu melanggar norma-norma tersebut padahal aturannya sudah. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan kesadaran. Berarti orang yang melanggar tersebut belum memiliki kesadaran di dalam dirinya itu, sehingga dia tidak menyadari bahwa kesalahannya melanggar norma itu adalah hal yang tidak baik, yaitu merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Yang kedua, kurang efektifnya sanksi dari norma itu. Jadi, sanksi sama itu kan biasanya sudah jelas, tetapi dalam penerapannya kadang tidak seperti ketentuan yang berlaku. Sekarang siap-siap ya, sebentar lagi Ibu akan bagikan link quiz is-nya. Jadi kalian mengerjakan tugas di minggu lalu. Oke? Oke, Bu. Nah, ada yang bisa membantu memberi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Suci. Dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan norma kehidupan kita bisa berjalan dengan tertib dan Bagus sekali. Ada lagi yang baik. Ibu akan memberi tambahan kesimpulan yang sudah diutarakan dari Suci tadi. Sebagai anggota masyarakat dalam sebuah negara itu tentunya manusia untuk menjalankan norma yang berlaku agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu terpelihara dengan baik, sehingga tercipta ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas selanjutnya itu perilaku sesuai norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugas uraian, nanti link Google Form-nya akan Ibu kirim lagi di WhatsApp grup kalian seperti minggu lalu. Oke, Bu. Oke. Anak-anak, sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.